Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Suci Amalia. Nah, kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 2 dengan pembahasan PPKN dan SPDB. Nah, sebelumnya marilah kita simak dulu mengenai musyawarah. Apa itu musyawarah? Musyawarah berasal dari kata syawara, yaitu berasal dari bahasa Arab yang berarti berunding, urun rembuk, atau mengatakan dan mengajukan sesuatu. Istilah-istilah lain dalam tata negara Indonesia dan kehidupan modern tentang musyawarah dikenal dengan sebutan syuro, rembuk deso, atau kerapatan nagari. Bahkan bisa disebut juga dengan demokrasi. Dalam musyawarah ini kita tetap harus memperhatikan hak dan kewajiban serta tanggung jawab. Nah, marilah kita simak apa itu hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Setiap manusia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Berikut contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Contoh hak dulu. Kita sebagai warga masyarakat memiliki hak memperoleh udara bersih, serta sebagai siswa kita memperoleh nilai yang bagus. Dalam kewajibannya, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Untuk mendapat nilai yang bagus, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Dan tanggung jawabnya sebagaimana? Melakukan kerja bakti dan melaksanakan piket kelas. Selanjutnya adalah hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Sebagai warga masyarakat, kita harus melaksanakan kerja bakti. Dalam kerja bakti itu ada kewajiban, ada tanggung jawab, dan hak. Kewajibannya yaitu membersihkan lingkungan. Tanggung jawabnya membersihkan selokan dan mengumpulkan sampah. Haknya merasakan lingkungan yang bersih dan indah serta bebas dari penyakit. Kemudian dalam pandemi seperti ini kita tetap harus melaksanakan siskamling. Nah, sebelum kita melaksanakan siskamling, kita harus melakukan musyawarah pembagian jadwal siskamling. Kewajibannya apa dalam musyawarah itu? Mengikuti tata tertib musyawarah. Tanggung jawabnya menghargai pendapat orang lain dan menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Haknya yaitu mengajukan pendapat. Nah, nilai-nilai penting dalam musyawarah. Dalam musyawarah, kita mendengarkan pendapat yang berbeda-beda atau bahkan saling bertentangan. Oleh karena itu, musyawarah harus dilandasi dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan. Nah, nilai-nilai penting dalam musyawarah yaitu kebersamaan, kebebasan berpendapat, menghargai orang lain, persamaan hak dan berjiwa besar. Jadi, legowo, harus menerima pendapat. Lapang dada menerima hasil musyawarah, tidak emosi ketika bermusyawarah, tapi menerima hasil musyawarah dengan ikhlas. Serta tanggung jawab untuk melaksanakan hasil musyawarah. Hasil musyawarah tadi harus kita pertanggungjawabkan dengan cara melaksanakan hasil dari musyawarah yang telah kita sepakati. Nah, musyawarah juga bisa kita terapkan dalam kebudayaan. Ketika kita akan melaksanakan atau membuat suatu proyek tari misalnya. Nah, kita juga harus tetap melaksanakan musyawarah agar menemukan kesepakatan di mana tari tersebut dapat tampak lebih indah. Ya, jadi dalam tari itu kita harus tahu dulu propertinya yang akan kita gunakan dalam tari. Properti merupakan segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari. Fungsi dari properti tersebut yaitu menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tariannya agar mudah dipahami penonton. Yang kedua, sebagai pelengkap busana tari. Yang ketiga, membantu menghidupkan karakter tokoh. Jadi, yang disampaikan dalam tari tersebut akan
tampak, oh tari ini tentang hal seperti ini. Jadi propertinya disesuaikan dengan konsep tariannya. Memberi nilai tambahan keindahan dalam tarian. Jadi tariannya agar tampak lebih menarik. Apa saja properti dalam tari? Jadi properti dalam tari itu harus kita sesuaikan dengan tarian yang ada. Jadi misalnya dalam bentuk senjata bisa pedang, keris, tombak, rencong, serta busur dan anak panah. Atau jenis yang lainnya. Misalnya dalam tari topeng, kita bisa menggunakan topeng, piring, topi, tongkat, lilin, dan payung. Dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya, menjelaskan properti tari sebagai pelengkap. Jadi, properti tari itu fungsinya sebagai pelengkap. Properti tari berfungsi untuk membedakan jenis tarian dan sebagai aksesori penari. Dengan menggunakan properti, penari dapat menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tariannya, sehingga tarian tersebut mudah dipahami oleh penonton. Unsur-unsur yang harus dipersiapkan untuk peragaan tari. Yang pertama adalah gerak tari. Jadi, mengapa dalam tari kita juga perlu musyawarah? Karena kita sebagai penari harus memusyawarahkan gerakan tari yang akan digunakan dalam tarian tersebut. Selanjutnya, propertinya. Properti yang kita gunakan dalam tarian yang akan kita tampilkan. Musik pengiringnya seperti apa? Kemudian kostumnya, jadi kostum itu adalah pakaiannya, kalau properti sebagai pelengkap dari kostum tersebut. Kemudian tata panggung, jadi agar tarian tersebut tampak lebih menarik, kita juga harus memperhatikan tata panggungnya, bagaimana letak posisi panggung yang akan kita gunakan dalam pentas seni tersebut. Jadi semuanya harus dilakukan dengan musyawarah. Nah, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.